Selamat pagi, shalom semuanya buat kita. Baik, kita akan kembali masuk dalam ibadah doa puasa kita di minggu yang pertama bulan Juli tahun 2020. Kita bersyukur kita ada hingga hari ini semua oleh karena kasih dan kemurahan anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian sembah kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kasih anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami, membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian dan sembah kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberkati ibadah doa puasa kami dari awal hingga selesai. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, bersorak bagi Engkau, Raja Allah kami yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya Allah kita yang layak kita puji, ya Allah yang layak kita sembahkan, kita tinggikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi sembahkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Oh, Yesus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian,
menyembah Engkau. Kami akan tetap memuji Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang mulia dalam kehidupan kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
basyata karala barabo. Hiyanarala bayanarabu. Hiyanarala basye. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap memuji nama-Mu. Engkau Tuhan dan Raja segala raja. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi sembah Dia dengan senap hatimu. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi sembah dan puji Dia. Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja segala raja. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Tuhan Raja segala raja. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah dulu sekarang selamanya. Kami bersyukur Tuhan boleh memuji-muji nama-Mu, boleh menyembah nama-Mu pagi hari ini. Kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang mendengar menjawab, melakukan mujizat dalam setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Engkau luar biasa bagi kami, seluruh umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu.
Terima kasih Bapa yang baik, Engkau baik, sungguh baik bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan setiap doa permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah Tuhan Yesus, tempat kami berserah, tempat pengaduan kami, tempat sandaran kami, tempat perlindungan kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau membawa ya Tuhan bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan Engkau melawat bangsa kami hari-hari ini ya Tuhan. Bapa Engkau curahkan ya Tuhan, Bapa yang baik, segala kebaikan-Mu atas bangsa kami. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Roh-Mu terus bergerak atas bangsa kami ya Tuhan. Sehingga bangsa kami semakin hari ya Tuhan, semakin dikuduskan, ditahirkan oleh karena anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa pemerintahan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakilnya ya Tuhan Pak Ma'ruf, amin. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kedua hamba-Mu, lingkupi dengan kasih-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau yang terus menjaga, memelihara kedua hamba-Mu ini. Visi misi yang daripada Tuhan terus Engkau letakkan atas hati dan pikiran mereka. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna, panjang umur, kesehatan menjadi bagian mereka. Tuhan juga yang menjaga seluruh keluarga besar mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan seluruh jajaran kementerian yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Berkati seluruh menteri-menteri yang ada ya Tuhan, yang saat ini terus bersinergi ya Tuhan Yesus untuk menjaga bangsa kami ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan memelihara bangsa kami ya Tuhan Yesus, untuk terus membawa kemajuan atas bangsa kami. Berkati pribadi mereka lepas pribadi ya Tuhan, berkati seluruh kementerian-kementerian yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, panjang umur, kesehatan menjadi bagian mereka. Tuhan Yesus, Engkau bawa mereka memiliki hati yang luar biasa, hati yang terus mengasihi dan mencintai bangsa ini sepenuhnya ya Tuhan. Berkati juga pemerintahan bangsa kami yang ada Tuhan Yesus, yang ada di daerah-daerah ya Tuhan Yesus, bahkan seluruhnya ya Tuhan Yesus yang ada di Tuhan Yesus di RT RW sekalipun, bahkan pelosok-pelosok pedalaman sekalipun ya Tuhan. Kami terus membawa pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Kasih-Mu menaungi mereka ya Tuhan. Engkau yang terus memperlengkapi mereka ya Bapa, untuk mereka terus bersinergi bekerja ya Tuhan Yesus, buat bangsa kami ini ya Tuhan yang ada di daerah-daerah ya Tuhan. Berkati bangsa kami seluruhnya ya Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke, daerah-daerah yang ada di bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan, berkati seluruh yang ada Tuhan Yesus, seluruh aspek yang ada di bangsa kami ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, terkhusus Tuhan buat ekonomi bangsa kami menyerahkannya ya Tuhan. Perekonomian ya Tuhan terjadi atas bangsa kami meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, sekalipun keadaannya hari-hari ini kurang baik, tetapi kami percaya Tuhan yang mengangkat ekonomi kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati sumber daya alam yang ada ya Tuhan, tanah, laut dan udaranya Tuhan memberkati, terkhusus buat penduduk negeri ini ya Tuhan. Kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus, Engkau terus bekerja ya Tuhan. Oh, di setiap mereka ya Tuhan, curahkan roh kebenaran dan keadilan-Mu ya Tuhan, sehingga penduduk negeri ini boleh melihat ya Tuhan kebenaran itu ya Tuhan, sebab kami percaya kebenaran itu hanya pribadi Kristus saja ya Tuhan. Dan biarlah penduduk negeri ini boleh melihat hari-hari ini Tuhan, pribadi Kristus ada di tengah-tengah bangsa kami, Roh-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami, yang terus bergerak atas bangsa kami, memulihkan bangsa ini, sekalipun mereka belum mengenal Tuhan, tetapi biarlah Roh-Mu terus bergerak atas bangsa kami, atas penduduk negeri kami ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini, kami mencintai bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bukan karena kebetulan kami umat dan gereja-Mu berdiri tengah-tengah bangsa ini, tetapi ada destiny Allah yang Tuhan letakkan atas kami setiap umat-Mu untuk terus membawa negeri ini ke hadapan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan bangsa kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran bangsa kami. Mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan terus penduduk negeri kami ini ya Tuhan, bagi setiap mereka yang masih sakit Tuhan, yang mengalami COVID-19 ya Tuhan. Oh Bapa
yang baik Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, kesembuhan terjadi secara totalitas. Bahkan mereka boleh melihat pribadi Kristus. Berkati seluruh para medis yang ada Bapa, yang terus bekerja atas bangsa kami ya Tuhan. Berkati seluruh mereka ya Tuhan. Kesehatan panjang umur menjadi bagian mereka ya Tuhan. Ada jalan keluar di setengah-tengah pergumulan mereka. Tuhan memberkati mereka berlipat-lipat ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan membawa kota kami Tanjung Pinang Pulau Bintan ke hadapan Tuhan. Bapa Engkau yang mengetahui keadaan kota kami Tanjung Pinang. Berkati pemerintahan kota kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pemerintahan kami pemerintahan yang adil dan takut akan Tuhan. Pemerintahan yang mencintai kebenaran ya Tuhan. Berkati saat ini ya Tuhan. Terkhusus buat Bu Rahma ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga memberkati ya Tuhan keadaan ekonomi kota Tanjung Pinang, pemulihan terjadi ya Tuhan. Penduduk negeri kota Tanjung Pinang diberkati ya Tuhan. Oh, tidak ada yang lapar ya Tuhan, tidak ada yang mengalami kemiskinan ya Tuhan. Semuanya boleh stabil Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati pintu masuk keluar kota Tanjung Pinang yang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tanah, laut dan udara kota Tanjung Pinang Tuhan memberkati. Seluruh sumber daya yang ada ya Tuhan, Tuhan memberkati. Bahkan di sektor jasa ekonomi juga Tuhan. Apapun ya Bapa yang ada di kota Tanjung Pinang, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang berjaga-jaga atas kota kami. Sebab Tuhan Yesus, sia-sialah orang yang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kota kami. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami menyerahkan kota kami ya Tuhan, Engkau terus bekerja, memulihkan, memberkati keadaan kota kami. Berkati Tuhan umat-Mu yang ada di kota ini ya Tuhan. Jadikan menjadi saluran berkat bagi setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang terus Tuhan berpartisipasi ya Tuhan. Memberikan sumbangsi bantuan ya Tuhan. Bapa Engkau memberkati berlipat-lipat ganda ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami percaya ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar memberkati setiap Tuhan umat kepunyaan-Mu. Ketika Tuhan Yesus kami diberkati, kami boleh memberkati. Terima kasih Bapa, janji-Mu tidak ada yang mustahil. Janji-Mu tidak ada yang gagal ya Tuhan. Sebab Allah kami Allah pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus Tuhan membawa Tuhan pemimpin rohani kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oh terkhusus ya Tuhan, oh Bapa yang baik Tuhan Yesus, Pak Niko Noto Raharjo beserta dengan keempat wakilnya ya Tuhan. Oh Pak Johan yang ada di Singapura ya Tuhan. Bahkan Pak Irwan Tuhan sebagai pemimpin Tuhan di Rawasari Tuhan, GBI My Home ya Tuhan. Bahkan Pak Anan sebagai wakilnya ya Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan atas keempat hamba-Mu ini secara khusus Tuhan. Engkau yang berdaulat berotoritas atas mereka ya Bapa. Biarlah belas kasihan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan melimpah secara jasmani dan rohani atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Hati yang terus teguh, setia ya Tuhan melayani Tuhan. Sampai tiba waktunya Tuhan, Engkau menyediakan ya Tuhan Yesus mahkota yang Tuhan sediakan atas mereka sebagai upah mereka Bapa. Berkati mereka, kesehatan panjang umur menjadi bagian mereka. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini berada ya Tuhan, perlindungan Allah sempurna, kuasa Allah menyertai pelayanan mereka. Berkati Tuhan Yesus istri, bahkan anak-anak mereka Tuhan, bahkan keluarga besar mereka Tuhan memberkati. Apapun yang mereka rindukan hari-hari ini ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa ya Tuhan buat umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, umat-Mu GBI My Home Rawasari yang hari-hari ini masih stay at home ya Tuhan. Dan mungkin juga ada Tuhan beberapa umat-Mu yang terus bekerja ya Tuhan. Bapa Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan pergumulan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan yang memberikan jawaban.
Tuhan yang menyediakan Bapa apa yang mereka butuhkan hari-hari ini. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Berkati kediaman-kediaman umat-Mu. Berkati keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan yang lanjut usia, Tuhan memberkati ya Bapa. Berkati setiap Tuhan perbuatan tangan mereka, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Tuhan memberkati, jadikan semuanya berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus membawa Tuhan umat-Mu. Biarlah umat-Mu sekalipun ya Tuhan Yesus beribadah di rumah mereka ya Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan terus menaungi kediaman mereka. Keluarga-keluarga umat-Mu diberkati. Lumbung-lumbung adonan mereka diberkati ya Tuhan. Seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan. Secara khusus juga ya Tuhan. Buat tanggal 12 Juli 2020 ini ya Tuhan, kami Tuhan membawa Tuhan ibadah offline ya Tuhan. Oh Bapa yang akan diadakan gereja-Mu di tempat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami merindukan ibadah di tempat ini. Kami merindukan umat-Mu boleh berkumpul ya Tuhan dengan kasih satu dengan yang lain. Kami merindukan Tuhan hadirat-Mu di rumah-Mu. Kami merindukan Tuhan hadir. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang melawat hari-hari ini. Tuhan, ibadah kami offline yang akan direncanakan di tanggal 12 ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas, Engkau terus yang melakukan bagian-Mu Tuhan atas ibadah di tempat ini. Ampuni kami Bapa, sekiranya Tuhan, oh Bapa yang baik, hari-hari yang lalu ketika ada ibadah kami kurang menghormati hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan kami mohon ampun ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan hari-hari ke depan ketika Tuhan ibadah itu ada Tuhan di gereja-Mu, di bait kudus-Mu, ajari kami menghormati Tuhan. Ingatkan kami Tuhan menghormati Engkau, sebab hadirat-Mu pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami lebih lagi ya Tuhan, untuk senantiasa Tuhan mengasihi Tuhan. Oh, untuk senantiasa ya Tuhan mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami merindukan ibadah Bapa. Kami merindukan ibadah Tuhan di tempat-Mu Bapa, di kediaman-Mu ini, di bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami merindukan itu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih lawatan-Mu terjadilah hari-hari ini ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, ampuni sekiranya sesuatu kurang berkenan Tuhan di dalam kehidupan kami yang Kau dapati. Pengampunan Allah terjadi, kuduskan, tahirkan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang terus melayani Tuhan di bait-Mu di tempat ini. Di setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berotoritas, Engkau terus yang beracara ya Tuhan lewat ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Perlindungan Allah sempurna ya Tuhan. Oh jagai hati mereka Tuhan, jagai pikiran mereka, jagai hidup mereka ya Tuhan. Bahkan seluruh full time yang ada di tempat ini, oh Bapa yang baik, Tuhan juga menjaga hati dan pikiran mereka untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, melayani Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau Allah yang baik bagi kami, sandaran kehidupan kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, membimbing setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi kekuatan perlindungan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Sabtu bagi kita semua di dalam doa puasa pada hari ini. Dan kita mengucap syukur sama Tuhan masih dalam pelayanan yang dilakukan secara online, saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya kasih Tuhan dan berkat Tuhan dan juga rahmat Tuhan menyertai kita semua dan memberkati kita semua. Dan hadirat Tuhan menjamah setiap kita. Saya percaya juga dengan pujian dan penyembahan yang saudara lakukan bersama-sama di dalam program ini, saudara sangat diberkati Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin membicara kepada kita semua tentang bangunan rohani kita. Dan sebelum kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu yang akan sungguh sangat menguatkan setiap kami ya Tuhan. Di tengah badai pandemik, di tengah badai ekonomi, di tengah keadaan-keadaan seperti ini, kami memerlukan peneguhan-peneguhan atas firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh sangat bisa menguatkan setiap kami. Sehingga kami ya Tuhan, sebagaimana kami ada, kami punya hati yang terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan berbicara isi hati-Mu ya Tuhan. Dan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada, yang mendengarkan dan juga melihat program ini Tuhan. Hadirat-Mu, firman-Mu akan berbicara ya Tuhan. Dan setiap hati ya Tuhan, hamba berdoa saat ini ya Tuhan, terbuka di dalam nama Yesus. Dan firman-Mu masuk ya Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan, menjadi makanan yang segar ya Tuhan bagi jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba ya Tuhan terbatas di dalam berkata-kata, tetapi kuasa Roh Kudus sanggup untuk berbicara lebih detail akan setiap firman yang disampaikan. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hebat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan suara-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, saya ingin mengajak setiap kita semua untuk membuka di dalam kitab Matius 7 ayat ke-24. Matius 7 ayat ke-24. Saudara boleh ambil handphone saudara yang ada Alkitab, atau saudara punya buku Alkitab. Kita buka hari ini firman Tuhan berbicara di dalam kitab Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Oke, bagi saudara yang sudah mendapatkan ayat ini, kita akan membacanya secara bersama-sama. Haleluya. Judul perikopnya dua macam dasar. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan tentang dua macam dasar. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu untuk kita semua, agar kita memperhatikan pembangunan rohani kita. Kehidupan rohani bagi anak-anak Tuhan itu diibaratkan seperti membangun satu rumah. Apa yang kita bangun, saudara? Yesus adalah dasar dan kita terus membangun di atasnya.
Dan tentunya Tuhan ingin agar pembangunan rumah rohani kita menjadi rumah rohani yang kuat, kokoh. Karena ketika kita hidup di dunia ini, akan begitu banyak badai yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengertian, ada pembangun yang bijaksana, ada developer yang bijaksana, dan juga ada pembangun yang bodoh. Pembangun rumah, developer yang bodoh, saudara. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa ada orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak mempraktekkannya, akan sama seperti pembangun yang bodoh tersebut. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan bangunan rohani kita? Apa yang kita bangun di dalam bangunan rohani kita, saudara? Tuhan sebagai arsitektur bagi bangunan rohani kita, dan Dia punya blueprint untuk membangun kerohanian kita. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, saudara, bahwa jikalau kita tidak mempunyai, kalau kita tidak mendengarkan dan mengikuti arahan-arahan Tuhan di dalam perumpamaan tadi, bahwa ketika ada badai datang, saudara, maka bangunan yang kita bangun akan roboh, sebab didirikan di atas pasir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin agar kita tuh punya bangunan yang kokoh dan kuat dan luar biasa. Saat ini badai begitu menerpa kehidupan orang banyak, termasuk anak-anak Tuhan. Banyak yang juga tergoncang, saudara. Tetapi orang-orang yang mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, mereka pasti akan dapat bertahan dan akan mengalami kemenangan. Sebab mereka mendirikan kehidupannya di atas batu. Dan firman Tuhan sebagai satu pondasi yang kuat untuk kehidupan kerohanian kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita saat ini? Bagaimana dengan bangunan rohanimu? Saya percaya kalau Anda mengikuti arahan Tuhan, kalau Anda mendengarkan baik-baik dan melakukan firman-Nya, Anda akan menjadi kuat, kokoh, dan penuh rasa kepercayaan diri. Badai apapun yang datang, kita akan tetap bisa berdiri menghadapinya. Mari saat ini saya ingin mengajak kita membuka di dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dan 10. Beginilah firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Catat baik-baik, saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi perhatikan baik-baik, saudara, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara, firman ini berkata kepada kita bahwa saudara dan saya adalah bangunannya Allah. Kita harus memperhatikan bagaimana membangun seterusnya di atasnya, saudara. Saya percaya saat kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan mempraktekannya, maka kembali, saudara, kita akan menjadi bangunan yang kuat. Di tengah keadaan yang seperti ini, saudara tak tergoyahkan, sebab saudara punya bangunan kerohanian yang kuat di hadapan Tuhan. Dan bagi dunia itu menjadi satu contoh yang hebat, saudara. Nah, saudara, kita lihat saat ini pengajaran daripada Tuhan Yesus, dan kita harus mengikuti di dalamnya, saudara. Efesus 4 ayat 20-32. Saudara mungkin bisa membuka ayat ini, dan kita mulai memperhatikan ayat demi ayat yang akan kita baca, dan biarlah kita mengimaninya dan mengerti akan firman Tuhan yang ada di dalam ayat ini. Efesus 4 ayat 20-32. Demikian firman Tuhan,
Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi Anda belajar, kita semua belajar mengenal Yesus, dan kita dengar tentang Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa itu, dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata, saudara. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita dulu orang-orang yang mengenakan manusia yang lama, tetapi sejak mengenal Yesus, Anda harus menanggalkan semuanya itu dan mengenakan manusia yang baru. Supaya kamu diperbaharui dalam rohmu dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, perhatikan baik saudara, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang terkasih, ini adalah pengajaran Tuhan yang mengarahkan kita untuk dapat melakukan ajaran-ajarannya. Dan pasti akan ada satu hal yang baik ketika kita melakukannya, saudara. Oleh karena itu, saya ingin mengajak setiap kita untuk melakukan hal-hal yang diajarkan Tuhan dengan berlatih, saudara. Ada satu istilah yang mengatakan practice make perfect. Berlatih maka akan menjadi sempurna. Saya percaya ketika Anda banyak berlatih untuk melakukan firman Tuhan, Anda akan semakin mantap, terbiasa, dan sempurna. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembangunan rohani itu tidak dapat terjadi hanya dalam satu malam, saudara. Ya, saya sedang membangun rumah saya, saudara. Ada satu tempat yang masih kosong tanahnya yang saya bangun untuk ruangan ruangan memasak, mencuci, begitu ya saudara. Karena rumah kami kecil, jadi harus ada satu tempat lagi yang sedang dibangun, saudara. Nah, saudara yang terkasih, untuk membangun seperti itu aja bisa membutuhkan waktu sebulan gitu, saudara. Nah, untuk membangun manusia rohani kita untuk semakin mantap, ya, saya ingin mengajak setiap kita, mari kita berlatih setiap hari. Practice make perfect. Apa yang harus kita latih? Kalau Anda punya satu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kalau Anda seringkali menyimpan kepahitan, kalau Anda seringkali geram gitu, saudara, kalau Anda seringkali berbuat dosa, apapun dosa itu, saudara, saya ingin mengajak setiap kita, mari mulai berlatih. Mungkin awalnya gagal, mungkin awalnya belum terbiasa,
Tetapi kalau latihan terus firman Tuhan, berlatih terus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya suatu saat nanti kita akan berhasil untuk mengalahkan setiap kedagingan, setiap hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang seringkali membuat kita selalu menjadi dosa di hadapan Tuhan dan juga mungkin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya percaya saudara, ketika kita melakukan latihan tersebut atas setiap apapun firman yang dibagikan kepada kita, saya yakin Anda akan menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat. Ketika badai datang, biasanya Anda nggak bisa sabar saudara. Anda belajar untuk bersabar dan terus bersabar dan terus bersabar gitu saudara. Ketika ada masalah yang datang, yang biasanya mulai mengandalkan manusia, tetapi ketika ada hal tersebut mulai mengandalkan Tuhan dan mulai berdoa, berharap kepada Tuhan, dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Ini perlu latihan. Bagaimana kita yang mungkin biasa memperkatakan perkataan yang sia-sia, ya, menghakimi orang, mungkin juga perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita, sudah terbiasa gitu saudara. Tetapi kalau kita mulai berlatih untuk mempergunakan perkataan yang baik, karena perkataan yang baik itu dapat membangun iman manusia. Perkataan yang baik itu dapat menyegarkan orang-orang di sekitar kita saudara. Dan mulai belajar untuk tidak memperkatakan. Mungkin awalnya gagal, mungkin awalnya gak bisa, susah saudara. Makanya mengubah sesuatu mindset, mengubah sesuatu kebiasaan yang sudah terbiasa untuk berubah saudara 180 derajat, itu sepertinya gak mungkin. Tapi saya yakin saat Anda mulai berlatih dari sekarang, Anda pasti akan bisa dan terbiasa. Allah bisa karena biasa. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mulai latihan setiap hari. Mulai kalau ada sesuatu yang mengesalkan, mulai untuk bersabar terlebih dahulu. Mulai untuk tetap bersuka cita di tengah keadaan yang tidak mengenakan saudara. Saya percaya kita pasti bisa, kita pasti berhasil. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menuntun kita dan membuat kita menjadi berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya ketika kita mulai latihan, akan terbentuk manusia-manusia rohani yang baru. Manusia yang mengenakan manusia yang baru dari dalam kita. Sehingga yang lama itu pasti akan keluar. Kebiasaan buruk, kebiasaan yang berdosa, saudara, kedagingan kita pasti akan keluar. Dan kita akan menjadi manusia yang baru, saudara, yang sanggup punya karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita membuka di dalam Yohanes 13 ayat 17. Yohanes 13 ayat 17. Ini ayat yang sangat baik sekali. Kita baca bersama-sama saudara. Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, jangan cuma berhenti sampai tahu akan kebenaran firman Tuhan, tahu ayat-ayat di dalam firman Tuhan saudara, tetapi mulailah untuk melakukannya. Karena ketika Anda melakukannya, Anda akan berbahagia. Ketika Anda banyak berlatih akan firman Tuhan, maka saudara-saudara, Anda akan belajar banyak, mengerti banyak, tahu banyak. Maka ketika kebenaran firman itu dilakukan, dan kebenaran firman itu akan memerdekakan kita. Amin. Jadi ketika kita melakukannya, kita dapat menemukan kebahagiaan itu. Anda mungkin tahu firman begitu banyak, nggak peduli dalam hidup Anda sekarang ini, Anda tahu kebenaran yang begitu banyak saudara. Tetapi selama kita tidak melakukannya, Anda tidak akan dapat mendapatkan berkat-berkat dari Alkitab. Saya percaya setiap kita melakukan pasti ada berkatnya. Jangan pernah mimpi
hanya sekedar tahu dan tidak melakukannya, dan Anda berharap ada berkat setelah mengetahui semuanya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya. Maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Mari, saya mengajak kita untuk belajar praktek. Saya tahu mungkin agak susah untuk melakukannya. Pak, saya udah mau begini, dari lahir juga udah begini gitu. Tapi saya percaya saudara, Tuhan mengharapkan, Tuhan gak nuntut saudara, tetapi Tuhan mengharapkan anak-anaknya menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini, menjadi teladan, menjadi contoh di tengah orang-orang yang sikapnya egois, yang sikapnya mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Saudara, ketika Anda berada di tengah-tengah tersebut, maka Anda menjadi terang bagi banyak orang. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Anda melakukan firman Tuhan, berkat-berkat Alkitab itu nyata dalam kehidupan Anda. Doa saya, harapan saya dari khotbah pada hari ini, jadilah pelaku firman Tuhan. Sekali lagi saudara, doa saya agar setiap saudara yang mendengarkan berita firman pada hari ini, Anda menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang terpuji di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami mengerti ya Tuhan, hidup kami bukan hanya sehari, tapi ada kelangsungan hidup di mana kami akan menjadi hari demi hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan, ajar kami untuk berlatih ya Tuhan. Jangan sampai kami malas untuk berlatih ya Tuhan atas setiap firman-Mu ya Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk membuang segala kepahitan, segala kegeraman ya Tuhan Yesus, segala kemarahan ya Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami juga berlaku ya Tuhan Yesus sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk tidak mempergunakan perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor, karena semuanya itu tidak membangun, karena semuanya itu hanya merusak orang lain dan merusak kehidupan kami. Ajar kami untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik ya Tuhan, agar setiap orang di lingkungan kami ketika mendengarkannya, mereka beroleh kasih karunia. Ajar kami untuk berlatih ya Tuhan, setiap hari berlatih firman, setiap saat berlatih firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kesempatan demi kesempatan, setiap ujian demi ujian yang akan kami lewati, kami punya respon yang baik, mengikuti teladan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat doa puasa ini. Meskipun ya Tuhan Yesus, kami di berbagai macam tempat, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus ada di mana-mana. Bahkan ada dalam kehidupan kami saat ini juga, di rumah kami ya Tuhan. Roh Kudus berkati kami, jamah setiap kami, jamah kami agar kami dapat berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang besar dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih semua, jemaat GBI My Home, dan dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tanganmu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dan penyertaan Roh Kudus mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.